Di suatu kota, hiduplah seorang anak muda. Dia sangat lemah dalam pelajaran yang mengakibatkan nilai ujiannya rendah. Di mata semua guru, dia memiliki citra yang sangat buruk. Para guru tidak menyukainya, dan teman-teman sekelasnya sering mengolok-oloknya. Kepercayaan dirinya juga sangat rendah karena kesulitan akademisnya. Hal ini menyebabkan kesedihan bagi orang tuanya, dan dia sendiri merasa terganggu dengan reputasinya sebagai siswa yang buruk di sekolah. Dia akan berusaha belajar dengan giat. Tetapi setelah beberapa waktu, dia akan merasa bosan dan kehilangan minat. Pikirannya gelisah, sehingga sulit baginya untuk fokus dan belajar dalam jangka waktu yang lama. Dia ingin memperbaiki dirinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Suatu hari, salah satu temannya memberitahu dia bahwa seorang biksu Zen yang bijaksana tinggal beberapa hari di dekat kota mereka. Temannya menyarankan agar dia pergi dan menemui biksu tersebut, karena biksu itu mungkin bisa membantunya. Keesokan harinya, anak muda itu pergi ke tempat biksu tersebut pada pagi hari. Ketika dia tiba di sana, biksu Zen sedang bermeditasi. Anak muda itu duduk di depannya dan menunggu biksu itu menyelesaikan meditasinya. Setelah beberapa saat, ketika biksu itu membuka matanya, anak muda membungkuk kepadanya, dan biksu Zen itu melihatnya dengan penuh kasih. Dia bertanya kepada anak muda itu alasan kedatangannya. Anak muda itu mulai menangis dan berkata, "Tuan, tolong bantu saya. Saya sangat lemah dalam pelajaran. Saya tidak mengerti apapun saat guru mengajar di kelas. Ketika saya mencoba belajar di rumah, saya tidak merasa ingin belajar, dan setelah beberapa saat, saya berhenti belajar. Karena ini, saya memiliki citra yang sangat buruk di sekolah. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tolong bantu saya." Biksu itu menghiburnya dan berkata, "Jangan khawatir sahabatku, ada banyak siswa seperti kamu yang menghadapi masalah ini. Tetapi saya senang bahwa kamu ingin memperbaiki diri. Hari ini, saya akan memberikan beberapa tips yang dapat membantu kamu meningkatkan fokus dan belajar dengan lebih efektif. Dengarkan baik-baik." Anak muda itu mulai mendengarkan dengan penuh perhatian saat biksu Zen itu melanjutkan. Sang biksu berkata, "Pertama, berhenti menganggap dirimu tidak berharga. Berhentilah menghakimi diri berdasarkan pendapat orang lain. Pikiran kita sangat kuat, dan kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Jika kamu merasa tidak berharga, maka kamu akan menjadi tidak berharga. Tetapi, jika kamu menganggap diri kamu berharga, maka kamu akan menjadi berharga. Selalu percayalah bahwa kamu tidak kalah dari siapapun dan kamu benar-benar berbakat. Kedua, tingkatkan fokus dengan meditasi. Untuk belajar lebih efektif dan meningkatkan fokus, mulailah berlatih meditasi dengan fokus penuh pada nafasmu. Selama meditasi, konsentrasimu akan meningkat. Kamu juga dapat berlatih menghitung mundur saat meditasi untuk meningkatkan fokus. Misalnya, saat kamu menghirup udara, amati nafasmu. Saat kamu menghembuskan nafas, hitung mundur dari 50 dalam pikiranmu. Kemudian, saat kamu menghirup lagi, amati nafasmu. Dan saat kamu menghembuskan nafas, hitung mundur dari 49. Lanjutkan menghitung mundur dari 50 hingga 1. Ini akan meningkatkan fokus pikiranmu. Ketiga, disiplinkan dirimu sendiri. Buat jadwal untuk seluruh hari kamu, termasuk waktu makan, tidur, bangun, dan belajar yang tetap. Tetapkan jam-jam belajar yang spesifik setiap hari. Ketika kita melakukan pekerjaan tertentu setiap hari, pada waktu tertentu, tubuh kita akan siap untuk pekerjaan tersebut pada waktu tersebut. Misalnya, jika kamu tidur pukul 9 setiap malam, kamu akan mulai merasa ngantuk sekitar waktu itu.
Demikian juga jika kamu belajar pada waktu tertentu setiap hari. Pikiranmu akan menjadi siap untuk menyerap pengetahuan pada waktu itu. Oleh karena itu, buat jadwal untuk rutinitas harianmu dan ikuti jadwal tersebut. Ini akan membawa disiplin dalam hidupmu, dan hanya hidup yang teratur yang dapat menuju kemajuan. Keempat, terlibat aktif dan duduk di paling depan. Jika kamu tidak terlibat secara aktif, kamu tidak akan dapat memahami apa yang diajarkan guru. Jangan ragu dan jangan malu untuk selalu bertanya kepada guru. Posisi duduk di depan juga lebih cenderung membuat kamu lebih fokus dan mengurangi keinginan untuk mengantuk. Kelima, jaga kesehatan fisik dan mentalmu. Pertahankan pola makan seimbang, berolahraga setiap hari, dan masukkan makanan yang meningkatkan kinerja otak dalam dietmu, seperti almond yang direndam, kacang-kacangan kering, dan biji labu. Makanan ini akan memberikan kekuatan pada otakmu dan meningkatkan ingatanmu. Beberapa tanaman seperti brahmi, shangpushpi, dan ashwagandha dapat meningkatkan kekuatan otakmu dan kesehatan mentalmu. Mereka akan mengurangi tingkat stresmu dan meningkatkan kualitas tidurmu. Tidur nyenyak di malam hari akan membuatmu lebih waspada di siang hari dan membuat kamu berkonsentrasi pada pelajaranmu. Selain itu, berolahraga setidaknya selama 10-30 menit setiap hari untuk menjaga kebugaran fisikmu. Mematuhi pola makan seimbang, berolahraga, dan memasukkan kacang-kacangan dan tanaman herbal dalam dietmu dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mentalmu. Dengan kesehatan yang baik, kamu akan berhasil dalam pelajaranmu. Keenam, kurangi gangguan dan buat catatan singkat tentang yang kamu pelajari. Pilih tempat yang sesuai untuk belajar sebagai langkah pertama dalam menjaga fokusmu. Temukan tempat yang tenang dan bebas dari gangguan untuk belajarmu setiap hari. Beritahu anggota keluargamu kapan kamu sedang belajar dan mintalah mereka memberimu ruang dan tetap tenang. Ini akan membantumu lebih fokus. Matikan ponselmu atau nonaktifkan notifikasi. Hindari belajar sambil duduk di tempat tidur, karena tempat tidur biasanya digunakan untuk tidur atau beristirahat. Dan saat kita belajar sambil duduk di tempat tidur, kita cenderung merasa ngantuk. Sebaliknya, cobalah untuk belajar sambil duduk di kursi dan meja. Gunakan siklus Pomodoro, yaitu 25 menit fokus, istirahat 5 menit, ulangi sampai kamu beres belajarnya. Ketika istirahat 5 menit tersebut, kamu harus beranjak dari kursimu. Boleh melakukan stretching ringan, berjalan-jalan, makan camilan ringan, dan kegiatan penyegaran lainnya. Tetapi tidak boleh main handphone. Ketika kamu melanjutkan belajar setelah istirahat, kamu akan menemukan bahwa kamu lebih mudah memahami materi. Jangan lupa membuat catatan singkat saat belajar. Membuat catatan membantu menyimpan informasi dalam ingatan jangka panjangmu. Catatan tertulis diingat lebih lama daripada apa yang kita baca. Catatan ini juga akan memudahkanmu saat melakukan revisi saat ujian. Ketujuh, baca dahulu materi pelajaran sebelum diajarkan gurumu di sekolah. Kebanyakan siswa cenderung untuk menunggu guru mereka mengajarkan suatu subjek. Nah, jika ingin selangkah lebih baik, pola itu kita rubah. Jadi, baca dahulu di rumah, walau tidak mengerti juga tidak apa-apa. Nanti di kelas, sang guru akan menjelaskan subjek itu lagi. Jadi, kita telah membaca atau mempelajarinya 2 kali, yang mana itu membuat kita memahami lebih efektif dibanding menunggu guru memberikan materi, baru kita belajar. Manfaat lain dari kita belajar lebih dahulu suatu materi dibanding menunggu guru kita mengajarkan adalah kita sudah tahu
Hal-hal apa yang mau kita tanyakan pada guru kita sewaktu di kelas? Setelah menjelaskan 7 hal tersebut, Biksu Zen menatap anak muda itu dan berkata, "Sahabatku, jika kamu mengikuti tips-tips ini, kamu akan dapat meningkatkan fokus dan membuat kemajuan dalam studimu. Kamu juga akan bisa mendapatkan nilai yang bagus dalam ujianmu." Kemudian Biksu Zen diam dan anak laki-laki itu berjanji untuk menerapkan semua tips dalam hidupnya yang dibagikan oleh biksu tersebut. Dia membungkuk kepada biksu itu dan pergi. Jika sobat bijak juga ingin meningkatkan performa studinya, terapkan tips ini dalam hidup sobat bijak. Tips ini tidak hanya akan membantumu maju secara akademis, tetapi juga akan meningkatkan fokus dan konsentrasimu, yang akan menguntungkan aspek lain dalam hidupmu. Mulailah menerapkan tips ini satu persatu, mulai hari ini, dan seterusnya. Karena kemajuan kecil setiap hari akan menghasilkan hasil yang besar. So, let's take action. Salam bijak!